Ya, salam sejahtera semua. Ini saya ingin pertunjukkan mesin W600i, yaitu satu paket. Apa saja yang ada di dalam paket tersebut, kita bisa lihat setelah ini paket yang udah lengkap full, yang ada sama agitator dengan ini ada mesin W600i. Ya. Jadi dalam satu paket itu terdiri dari ada mesin dan ada bagian-bagian yang akan kita lepas. Hari ini akan saya peragakan cara pemasangan untuk bagian-bagian tersebut. Ya, ini bagian-bagian yang harus kita pasang ada sebagai berikut. Pertama, kita perlu obeng untuk memasang knalpot. Cara pemasangannya seperti ini. Bagian ini ada sambungan, ada lubang, dimasukin ke sambungannya. Ya, dari sini kita lepas dulu. Oke, terus dikunci. Ini bagian pertama yang harus kita pasang. Terus untuk bagian selanjutnya kita akan pindahkan roster ke atas. Ya. Roster. Untuk sambungan ke knalpot, cara pemasangan di sini ada lubang, ya. Kita masuk ke sini, ke dalam lubang. Demikian. Ya. Dan selanjutnya pemasangan bagian ini. Jadi ini berfungsi untuk membuka bukan ini, ya. Jadi ini kita perlu ada kunci L, ya. L dikunci. Ya. Jadi untuk membuka ini. Oke, selanjutnya bagian ini untuk mengambil kopi. Terus ada engkol. Engkol ini akan diperlukan ketika misalnya mesin listrik dalam keadaan padam. Jadi kita switch ke depan, kita bisa pakai manual. Itu merupakan salah satu kelebihan dari mesin kita. Itu bisa memakai yang manual ketika listrik padam. Ya. Oke. Jadi selanjutnya saya perkenalkan tombol-tombol yang ada di dalam mesin ini. Pertama ini adalah tombol on off untuk menjalankan mesin. Nah, on off ini ketika ke atas dia mesinnya jalan. Ya, ditandai dengan ini berputar. Off, on. Kedua, ini ada switch. Switch ini berguna untuk ketika misalnya switch ke belakang, ini otomatis untuk memutar drum. Apabila kalau misalnya dalam merosting, ketika tiba-tiba mati listrik, ini kita switch ke sebelah dalam untuk bisa dipakai engkol. Itu engkol untuk memutar drum. Jadi switch itu kegunaannya antara manual sama otomatis pemutar drum. Ya. Terus bagian yang ini ada lubang mur. Lubang ini dipakai untuk meneteskan oli. Jadi pelumas dipakai di dalam lubang ini ketika kopi setelah merosting sekitar kurang lebih 5 kali, kasih aja 3 tetes pelumas.
ini hanya untuk menjaga bagian dalam gear agar tetap awet. Ya. Terus tombol-tombol di bagian depan. Tombol bagian depan ini ada dua indikator suhu. Yang bagian atas ini suhu drum. Jadi indikator suhu drum ini indikator suhu biji. Jadi berapa derajat antara suhu drum dan suhu biji itu akan bisa dilihat dari dua indikator ini. Terus bagian ini untuk pengambilan sampel ketika kopi sedang roasting. Ini tutup buka untuk bagian dalam kopi setelah roasting untuk mengeluarkan kopi. Jadi di dalam ini kita juga ada sering kayak sejenis kunci, istilahnya ketika ditutup agak didorong dalam. Jadi berapapun banyak kopi dalam dia nggak akan terbuka. Untuk pembukaan sedikit didorong keluar, baru bisa dibuka. Ya, terus bagian ini ada dua kegunaan. Pertama, tempat masukin biji. Jadi biji dimasukin ke dalam sini. Setelah itu, yang kedua kegunaannya untuk mengeluarkan asap. Jadi ini knalpot ini fungsinya itu untuk mengeluarkan asap ketika dalam proses roasting, asap yang dihasilkan dalam kopi itu udah banyak. Jadi disarankan untuk dipakai ketika dia udah mendekati crack 1. Ya. Jadi sebelum crack ini dibiarin kosong. Jadi panasnya sama asamnya akan keluar dari sini. Ketika udah mulai berasap banyak, kita pasang ini untuk membantu dari dalam kopi. Jadi asap itu akan diserap ke bagian belakang, betul. Oke. Dan setelah itu ini cooler bin. Cooler bin itu fungsinya setelah kopi selesai roasting dikeluarkan, akan dipakai cooler bin itu untuk mendinginkan kopi. Jadi tombolnya ada di sini, on. Ini akan berputar. Jadi cooler bin itu selain diaduk, ada blow di dalam, dia akan menyedot kopi, menyedot asap keluar dari kopinya tersebut. Waktu yang diperlukan kurang lebih 3-4 menit. Selanjutnya saya akan memperagakan cara pengaturan gas dan pengaturan apinya. Ya. Jadi regulator yang dipakai adalah regulator tekanan tinggi yang bisa diatur besar kecilnya gas yang keluar dari ini. Ya. Kedua dipasang, ini dalam posisi nol, posisi bawah. Terus regulator itu dipasang. Ya. Jadi untuk setting gas caranya seperti ini. Regulator itu kita buka sekitar setengah. Untuk patokannya dari sini kita buka ke nomor 5. Jadi dalam keadaan nomor 5, ketika regulator itu di dalam gas ini belum ada bunyi, berarti istilahnya regulatornya masih belum terbuka. Jadi kita akan pelan-pelan buka sampai bagian dalam gas ini ada bunyi gas. Ya. Ya, ketika di dalam sini udah ada bunyi gas, berarti regulatornya udah terbuka. Jadi kita tutup dulu. Ya. Ini untuk setting besarnya gas yang keluar, artinya besarnya api. Jadi untuk selanjutnya kita akan coba merosting kopi. Jadi yang harus diperhatikan adalah ketika ingin membuka api, mesin harus dalam keadaan hidup. Kita harus membuka mesin dulu. Jadi kalau misalnya mesin dalam keadaan mati, akan sangat berbahaya ketika api itu ya. Sudah kita buka. Cara selanjutnya adalah kita akan buka gas ke nomor 2 atau nomor 3. Jadi dari sini
kita akan gunakan api. Jadi sisanya untuk roasting, setiap roasting itu waktu yang roasting sangat berpengaruh dari api yang digunakan. Semakin besar api, waktu itu akan semakin sedikit. Jadi semakin kecil api, waktu yang digunakan akan semakin lama. Ya. Jadi api maksimal ketika api ya kalau misalnya kita udah di posisi besar, itu akan naik ke atas. Jadi istilahnya jangan terlalu buka terlalu lebar, dan biar apinya masih ada di kalau kita buka lagi nggak akan habis mati. Ya. Jadi sekali lagi kalau dibuka ini buka di nomor 1 atau nomor 2. Apinya jangan terlalu besar. Kalau semakin besar dia akan semakin naik. Ini langsung makan. Kalau kita naik lagi dia mati. Jadi ketika api sudah hidup seperti ini, kita udah boleh mulai melihat indikator suhu drum. Jadi untuk memulai roasting, suhu drum untuk memulai roasting kita sarankan adalah 200 derajat untuk 1 kilo. Ya, jadi kita akan menunggu termometer ini sampai 200 derajat. Untuk mencapai 200 derajat, habis itu baru kita masuk. Ya, selanjutnya kita akan memasukkan biji kopi 1 kilogram ke dalam drum ini yang sudah panas, sekitar drum suhu atas sudah 200 dan suhu bawah itu sekitar 160. Jadi pertama-tama kita pasang ini dulu dan kita masukkan biji kopi. Ya, masukkan biji kopi. 1 kilo. Dan juga harus diingat kadang bagian di dalam sini ada beberapa biji kopi yang akan tertinggal di sini. Jadi harus dilihat di dalam apakah ada kopi, semuanya udah masuk ke dalam. Ya. Terus ketika kopi dimasukkan, suhu biji sama suhu drum dia akan drop. Ya. Suhu biji dia akan drop sekitar 90 sampai 100 derajat. Suhu drum antara 150. Jadi sisanya kita akan mengatur dari besarnya api. Suhu drum sekarang udah mencapai 220. Istilahnya ketika udah berasap, kita harus memasang knalpot ini untuk membantu mengeluarkan asap di dalam kopi tersebut. Jadi asapnya akan terbuang ke belakang. Jadi sangat disarankan dipasang itu ketika udah crack 1. Ya, crack 1 itu dimulai pada suhu tadi 190. Jadi setiap indikator suhu itu kadang berbeda. Ya, ada perbedaan antara 5 sampai 10 derajat dengan merek yang berbeda. Menit ke-11. Jadi ini udah crack pertama. Crack pertama itu tandanya ada cetusan dari biji kopi yang ada bunyinya, dan bunyinya agak keras. Ya. Yang kopi yang dipakai sekarang itu adalah kopi Robusta. Jadi bentuknya itu agak sedikit lebih jelek. Jadi untuk hasil yang lebih bagus itu sangat tergantung dari biji kopi yang kita pakai. Kalau biji kopinya jelek ya hasilnya juga nggak bakalan akan sebagus itu. Itu sekarang menunjukkan menit ke 12.30.
kopinya sudah mulai hitam, itu tandanya udah mau mulai crack kedua untuk kopi robusta. Ya, jadi bagian bawah ini, bagian bawah ini kita bisa membukanya. Coba anak. Ya, ini ada silver skin yang jatuh ke bawah. Ya, jadi setelah selesai roasting ini harusnya dibersihkan lagi. Ya, waktu sekarang menunjukkan 16.31 menit dan udah terdengar crack 2. Jadi istilahnya udah mulai hitam. Jadi untuk mengeluarkan biji kopi itu tinggal dibuka, dan untuk cooler bin-nya dibuka dulu dan kopinya dibuka. Agak tinggi ya. Ya. Akan memperagakan cara pengoperasian mesin dengan roasting kopi Arabica 1 kilo. Ya, masukkan dari atas 1 kilo. Ya, dan harus diingat, kadang kopi biji dia akan bisa tinggal di sini 1-2 biji. Kalau bisa agak dibersihin kalau bagian dalam. Ya. Jadi setelah kopi biji masukin, ini akan turun sekitar 100 derajat, dan indikator suhu drum dia akan turun sampai sekitar antara 150 sampai 170 derajat. Dan sekarang kita bisa lihat untuk mengambil sampel kopi yang sedang di roasting, kita bisa lihat. Jadi sekarang waktu menit keempat, kita lihat suhunya, suhu drum sekitar 190 dan suhu biji sekitar 150. Jadi kita lihat dulu 150 warnanya udah agak kuning, istilahnya pembuangan air sudah proses sudah selesai. Itu kan indikator suhu biji udah 200, dia udah mulai crack pertama. Jadi tandanya dia ada asapnya udah mulai banyak dan ada terdengar suara crack. Jadi kita ini dipasang untuk pembuangan asap. Asapnya akan dibuang keluar dan bisa kita lihat untuk kopinya. Nah, warnanya udah agak coklat. Jadi proses crack pertama sedang berlangsung. Waktu masih menunjukkan menit ke-9, 47, menit ke-10. Suhu bijinya udah mencapai 220, artinya udah mulai mau masuk crack kedua. Itu tandanya bunyi akan semakin banyak dan asamnya akan semakin banyak. Jadi dilihat dari hasil roastingan, dia udah lebih coklat lagi, lebih coklat mengarah ke hitam. Jadi sebentar lagi kita udah siap-siap untuk mengeluarkan bijinya. Ya, kita harus buka dulu cooler bin-nya untuk pendingin. Ya, pendinginnya udah terbuka dan sekarang kopinya kita keluarkan. Waktu pendinginan
sekitar 3 sampai 4 menit. Jadi kopi sudah bisa dibikin.